Allah. Lantas engkaulah yang paling pantas untuk pantas menduduki. Bismillah. Khalifah wahai Abu Bakar. Bukan untuk secara memutuskan secara Paling pantas untuk mana jika yang menggantikan Rasulullah SAW dari kaum Muhajirin. 3 action. Kak, Sophie jangan ngeliat kamera. Assalamualaikum. Setelah Muhammad bin Abdullah diangkat sebagai nabi dan rasul, maka salah satu yang sangat berperan mendampinginya selama proses dakwah dan hijrah adalah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sekali peristiwa yang tercatat menjadi kedekatan Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa di antaranya yaitu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Abu Bakarlah yang senantiasa menemaninya selama perjalanan. Mereka telah menghadapi berbagai macam mara bahaya secara bersama-sama. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW sakit, Abu Bakarlah yang menggantikan Rasulullah memimpin salat berjamaah. Dan pada akhirnya, Abu Bakarlah yang terpilih menjadi khalifah pertama setelah masa Nabi Muhammad SAW. Kisah pengangkatan Abu Bakar dimulai setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Saat itu, masyarakat Muslim dilanda masalah yang berat karena Nabi Muhammad tidak meninggalkan sebuah wasiat siapa yang akan menggantikannya dalam memimpin umat Islam. Di tengah-tengah kebingungan, para golongan kaum Ansor berkumpul di Saqifah yang merupakan tempat untuk bermusyawarah. Pertemuan tersebut dipimpin oleh sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai saudara-saudaraku, Rasulullah telah tiada. Beliau sudah kembali kepada Sang Khalik. Sudah saatnya kita berkumpul di sini untuk memutuskan siapakah yang lebih pantas untuk menggantikan Rasulullah dalam memimpin umat Muslim selanjutnya. Wahai Sa'ad, bagaimana jika engkau yang menggantikan posisi Rasulullah? Oh tidak, kita di sini memutuskan secara bersama-sama, bukan keputusan yang sepihak. Baiklah, bagaimana jika yang menggantikan Rasulullah SAW dari kaum Muhajirin? Mengapa harus kaum Muhajirin? Kaum Ansar lah yang berhak menggantikan posisi Rasulullah SAW. Benar apa yang engkau katakan, wahai saudaraku? Iya, memang benar kaum Ansar lah yang pantas untuk menggantikan posisi Rasulullah. Karena kaum Ansar lah yang telah menyelamatkan kaum Muhajirin dari kejaran kaum kafir Quraisy. Lantas engkaulah yang paling pantas untuk menggantikan posisi Rasulullah, karena engkaulah yang paling dekat dengan Rasulullah, wahai Sa'ad. Pada saat rapat pengumuman, kemudian Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Ubaidah beserta kaum Muhajirin lainnya mengetahui pertemuan orang-orang dari kaum Ansor dan mereka segera menuju ke tempat Saqifah. Saat mereka datang, kaum Ansor nyaris bersepakat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai saudara-saudaraku, saya mendengar kabar bahwasanya kalian berkumpul di sini untuk memilih dan menentukan siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Apakah benar, saudaraku? Iya, benar. Kami telah sepakat bahwa Sa'adlah yang akan menggantikan posisi Rasulullah. Tunggu saudaraku, mengapa kalian tidak menunggu persetujuan dari kami, sedangkan Rasulullah sendiri itu berasal dari golongan kami? Ya, kamilah yang mengenal dan mengetahui Rasulullah SAW. Tapi menurut saya, kaum Ansor lah yang berhak untuk menggantikan Rasulullah. Karena kaum Ansor sudah banyak berjasa kepada kaum Muhajirin. Kaum Ansor lah yang menyelamatkan kaum Muhajirin dari serangan kaum kafir Quraisy.
Wahai saudaraku, Rasulullah lahir dari kaum muhajirin. Kaum muhajirinlah yang membantu Rasulullah untuk berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Dan kaum muhajirin menolong Rasulullah dalam menyebar agama Islam. Dan kaum muhajirin yang menolong Rasulullah dari fitnah kaum Quraisy. Maka karena itulah kaum muhajirinlah yang paling berhak untuk menggantikan Rasulullah. Wahai saudaraku, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah lah yang berhak menggantikan Rasulullah. Maka dari itu, pilihlah salah satu di antara mereka, wahai saudaraku. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sedangkan engkaulah yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Engkaulah yang menemani Rasulullah hijrah, dan engkau pula yang ditunjuk oleh Rasulullah menjadi imam sholat saat beliau sedang sakit, wahai Abu Bakar. Angkat tanganmu dan kami akan membaiatmu, wahai Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ini kami mengangkatmu menjadi khalifah, wahai Abu Bakar. Keesokan harinya, baiat kepada Abu Bakar dilakukan secara umum oleh umat Islam di Masjid Nabawi dan Sahlah. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq juga menyampaikan khutbahnya setelah menjadi khalifah pertama di Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sekalian saudara-saudaraku, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Jika aku berbuat keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran itu adalah amanah dan kedustaan itu adalah khianat. Orang-orang lemah di antara kalian adalah kekuatan bagiku. Semoga aku bisa menunaikan haknya, insya Allah. Orang-orang yang kuat di antara kalian adalah lemah sampai aku ambil kewajiban secara benar, insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fisabilillah kecuali Allah pasti akan menghinakan mereka. Dan tidak suatu kaum melakukan perbuatan keji dan maksiat kecuali Allah yang akan menurunkan azabnya. Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasulnya. Dan jika aku bermaksiat kepada Allah, tidak boleh kalian menaati aku. Demikianlah kisah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama menggantikan Nabi Muhammad SAW yang telah wafat untuk melanjutkan memimpin kaum muslimin. Banyak hal yang dapat kita ambil dari kisah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq ini. Di antaranya adalah prinsip keadilan, yang mana dalam pengambilan keputusannya, yaitu dengan melakukan musyawarah dan mendengarkan pendapat berbagai pihak, sehingga kemudian didapatkan hasil yang terbaik. Semoga drama ini dapat menjadi gambaran dan memberikan pengetahuan tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama. Jika terdapat kesalahan, kami sebagai penyusun memohon maaf. Kepada Allah, kita sama-sama memohon ampun. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Sampai jumpa lagi.